Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pospalkes Sumberkasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya Pendeta Yancewi Rizal dari Jemaat GPIB Bukit Sion, Surabaya mengucapkan selamat malam. Harapan saya semoga saudara-saudara terkasih yang akan beristirahat dalam tidur atau yang akan lakukan pekerjaan rutin malam hari ini di tempat kerjanya masing-masing, terimalah salam kami. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Pada malam hari ini kita sebelum beristirahat atau yang akan melanjutkan pekerjaan rutin, bersama-sama lebih dahulu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, membaca dan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibacakan dari dalam surat 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 8 dan yang ke-9. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Yesus, Engkau mengajarkan kami bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu sebelum kami beristirahat di gelapnya malam ini, berfirmanlah bagi kami yang telah membuka hati untuk mendengar dan menikmati kebenaran firman-Mu, supaya kami hidup menurut perintah dan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini sebagaimana yang saya sebutkan tadi akan terbaca dari dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 8 dan 9 yang begini bunyinya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih,
Mendorong sesama untuk melakukan sesuatu hal yang baik bisa saja dilakukan dengan kata-kata yang penuh motivasi. Apabila kata-kata yang terucap membangkitkan rasa iba, maka sudah barang tentu akan tercapai tujuan yang diingini. Namun, yang lebih afdol ialah dalam hal menggugah orang lain. Guna membantu sesama ialah tunjukkan lebih dahulu keseriusan dengan contoh-contoh yang baik. Kalau Anda mau mengajak orang lain memberi bantuan guna menolong sesama yang sedang tertimpa bencana misalnya, maka adalah bijak yang mengajak memberi lebih dahulu dari apa yang ada padanya. Maka orang lain yang melihat hal yang dibuat yang baik itu akan melakukan hal yang sama. Malam hari ini Rasul Paulus oleh kehendak Allah yang menjadi Rasul Yesus Kristus dalam suratnya memberi anjuran kepada orang-orang percaya di jemaat Korintus agar mereka seharusnya menaruh perhatian kepada saudara seiman, khususnya yang berada pada waktu itu di Yerusalem yang mengalami bahaya kelaparan. Dorongan yang Rasul Paulus sampaikan bukan dengan bahasa basa-basi guna menggugah hati sanubari jemaat, melainkan sebagai seorang pelayan Tuhan, ia memotivasi jemaat dengan kata-kata yang merujuk pada dasar iman di dalam Yesus Kristus. Dalam ayat 7, pada pasal bacaan kita malam ini, Rasul Paulus menulis, "Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih." Yang menarik dari ucapan Rasul Paulus, ia katakan bahwa hal itu bukan sebagai sebuah perintah. Sekalipun Paulus bisa memerintah mereka di Korintus, karena memang telah terjalin ikatan batin antara dirinya dengan jemaat Korintus, namun kita perhatikan, sebagai pelayan Yesus Kristus, ia lebih suka mendorong jemaat agar mereka memahami makna pemberian yang benar yang patut dikerjakan di dalam gereja. Sepertinya untuk itu Rasul Paulus sedang melakukan sebuah ujian kecil kepada jemaat yang telah ia ajari nilai-nilai Kristen selama 1 tahun 6 bulan di jemaat Korintus tersebut. Sebuah tes kecil tentang perbuatan baik yang keluar dari iman yang sejati dari dalam Kristus. Rasul Paulus mengatakan, "Kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya." Sahabat-sahabat GPIB yang terkasih, mendorong orang lain untuk membantu sesama adalah hal yang lumrah di dalam gereja. Cara-cara yang biasa dipakai yaitu dengan menggunakan tutur kata seperti "kami mohon dukungan doa dan dana guna menopang kelancaran program kerja ini atau itu yang sedang dilakukan di dalam dan di tengah-tengah jemaat." Supaya jemaat tergerak hati memberi persembahan, biasanya itu diawali dengan contoh pemberian yang dilakukan pertama-tama oleh majelis jemaat dan para pelayan lainnya. Kata dan perbuatan dipadukan untuk mendorong rencana kerja dalam jemaat. Namun hal ini, malam ini kesaksian kitab suci yang mengajari kita bahwa kesadaran memberi di dalam gereja adalah setiap orang harus lebih dahulu memahami kalau Tuhan, oleh karena kasih karunia-Nya di dalam Yesus Kristus itu, ia menjadi miskin. Ia memikul beban jiwa kita sehingga kita kaya dalam sikap hidup rohani yang baik. Orang yang memiliki hidup rohani yang baik tidak akan menutup mata dan telinganya kala melihat atau mendengar sesama manusia
sedang merana dalam kesusahan. Mata hatinya akan menggerakkan tubuh manusiawinya untuk menolong mereka yang sedang terpuruk dalam jalan-jalan hidupnya. Sahabat GPIB yang budiman, bila jemaat telah memberi dengan ikhlas guna menopang sesama dalam kesusahan, atau bila dalam persekutuan jemaat yang sedang membangun sarana dan prasarana pelayanan di jemaat, tentu yang menerima dan mengelola pemberian jemaat bertanggung jawab dengan memandang pada kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang memiskinkan diri untuk memperkaya hidup rohani kita manusia. Sudah barang tentu segala pemberian jemaat disalurkan untuk menyatakan kemurahan kasih Allah yang menyukacitakan sesama manusia. Bila jemaat didorong untuk membantu sesama, untuk melengkapi sarana pelayanan gereja, semuanya dikerjakan dalam kasih dan kebenaran dan keadilan yang Tuhan sendiri ajarkan bagi kita. Semoga para pelayan yang mendorong dan menerima pemberian jemaat selalu mengelola segala pemberian yang berasal dari Tuhan dalam sikap hormat dan taat pada kehendak Kristus. Kiranya roh belas kasih Tuhan akan beserta kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang Maha Baik, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan perantara kami yang hidup. Pada sepanjang hari yang telah kami lalui, Engkau telah beserta dengan kami. Dan sebelum malam hari ini kami beristirahat, kami mohon kiranya tangan kuasa kasih Tuhan beserta dengan kami. Pimpinlah kami semua umat-Mu di tengah-tengah keberadaan kehidupan dunia pada malam hari ini. Kami bermohon, jauhkanlah kami dari segala yang jahat dan lindungilah kami di dalam kegelapan malam ini. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah, karena di tengah-tengah keberadaan kehidupan sebagai orang yang percaya, Engkau ada beserta dengan kami. Kalau kami akan beristirahat dalam tidur, Tuhan, biarlah di dalam kegelapan malam ini kami beristirahat, dan besok dengan penuh keyakinan kami percaya Engkau akan membangunkan kami untuk melihat hari yang baru. Bantulah kami ketika besok kami bangun, yakni kami dapat Engkau memakai kami untuk mewujudkan kuasa kasih-Mu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan yang menopang dan menolong sesama di dalam kehidupan gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Bapa yang penuh pengasihan di dalam Yesus Kristus, kami sadar bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa berjalan mendahului kami di gelap malam ini. Dengan penuh sukacita kami serahkan diri ke dalam tangan pimpinan-Mu. Bukan hanya diri pribadi, keluarga ataupun jemaat, tapi di tengah-tengah kebersamaan dengan semua orang, kami mohon Tuhan menyertai pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tunjukkanlah kuasa kasih-Mu ya Tuhan, sehingga seluruh keberadaan kehidupan kami yang hidup di dalam bangsa dan negara ini akan memiliki suatu rasa tanggung jawab untuk membangun kehidupan bersama seturut dengan perintah dan kehendak-Mu. Inilah ya Tuhan doa kami di dalam kegelapan malam ini. Terpujilah Engkau ya Allah yang senantiasa menyertai dan memimpin kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Semoga kasih dan penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus akan beserta dengan saudara-saudari sahabat GPIB yang terkasih. Terimalah salam sehat dari kami dari dalam jemaat GPIB Bukit Sion Surabaya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Grace Natalia Teniwut Marpai, Pendeta Jemaat GPIB yang ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB untuk melayani di
GPIB Jemaat Bethlehem Malinau, Pos Palkes Sumber Kasih di Kalam Pising. Pada saat ini perkenankan kami untuk melakukan penggalangan dana dalam rangka pembangunan gedung gereja yang baru. Oleh karena gedung gereja yang lama telah lama dan struktur bangunannya telah aus akibat seringnya terjadi bencana banjir. Dan daya tampung umat tidak maksimal lagi dalam peribadahan. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari berkenan untuk membantu, dapat ditransfer di rekening yang tertera di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.